teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Kristiani Putri Tauran, NIM 2002020021, Prodi Informatika semester 5, kelas reguler A1. Pada video kali ini, saya akan membuat atau menjelaskan langkah-langkah membuat tampilan website sederhana menggunakan Bootstrap Studio. Tapi sebelum ke langkah-langkahnya, kita akan membahas secara singkat mengenai Bootstrap Studio itu sendiri. Apa sih Bootstrap Studio itu? Pada video ini akan ada 4 poin yang akan saya jelaskan mengenai Bootstrap Studio. Yang pertama yaitu profil singkat mengenai Bootstrap Studio. Yang kedua yaitu sejarah Bootstrap Studio. Yang ketiga yaitu pengertian Bootstrap Studio. Kemudian yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari Bootstrap Studio. Kita lanjut, poin pertama yaitu profil singkat mengenai Bootstrap Studio. Perancang awal dari Bootstrap Studio yaitu Mark Octo dan Jacob Thornton. Pengembangnya yaitu Bootstrap Core Team. Rilis perdana pada tanggal 19 Agustus 2011, bahasa pemrograman HTML, CSS, Less, Sass, dan JavaScript. Platformnya yaitu menggunakan platform web. Yang kedua, yaitu sejarah dan perkembangan dari Bootstrap Studio. Pada awal perkembangannya, Bootstrap memiliki nama lain yaitu Twitter Blueprint. Bootstrap awalnya dibuat dan dikembangkan oleh pekerja atau programmer Twitter yaitu Mark Octo dan Jacob Thornton sejak tahun 2011. Saat itu, memang para programmer di Twitter menggunakan berbagai macam tools dan library yang mereka kuasai dan dikuasai untuk melakukan pekerjaannya sehingga tidak ada standarisasi dalam penamaan suatu kelas. Akibatnya sulit untuk dikelola. Maka dari itu, keduanya membuat suatu tools ataupun framework yang digunakan bersama di lingkungan Twitter. Sejak diluncurkan pada bulan Agustus 2011, Bootstrap telah berevolusi dari proyek yang hanya basis CSS menjadi sebuah framework yang lebih lengkap yang berisi JavaScript plugin, icon, forms, dan button. Pada Januari 2012, Bootstrap merilis versi 2.0 yang di dalamnya sudah memasukkan fitur responsive layout dan sejak saat itu penggunaan Bootstrap sangat banyak sekali sehingga menjadi proyek GitHub yang sangat banyak di-copy hingga 20.000 kali. 2 tahun setelah itu, tepatnya pada bulan Agustus 2014, Bootstrap kembali mengeluarkan versi terbarunya yaitu 3.0 yang di dalamnya sudah mengakomodasi konsep mobile first, yang artinya di dalam pembuatan dan pengembangan dimulai dari layar yang terkecil dahulu, dari layar mobile atau handphone dan secara bertahap pada tampilan yang paling besar. Baru-baru ini, Bootstrap merilis versi 4.0, sebelumnya pada tahun 2017 sudah dirilis versi betanya sebagai penyempurnaan dokumentasi dan menambah beberapa fitur tambahan yang saat ini booming, yaitu dengan memberikan tampilan lebih baik bagi para pengembang e-commerce. Lanjut yang ketiga, yaitu pengertian dari Bootstrap Studio itu sendiri. Bootstrap adalah library, pustaka, dan kumpulan fungsi-fungsi dari framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan front-end dari suatu website. Dalam library tersebut terdapat berbagai jenis file, tag diantaranya HTML, CSS, dan JavaScript. Hampir semua developer website menggunakan framework Bootstrap agar memudahkan dan mempercepat pembuatan website. Karena semua sudah ada dalam frameworknya, sehingga para pengembang hanya tinggal membuat atau menyisipkan kelasnya yang ingin dipakai seperti membuat tombol, grid navigasi, dan lain sebagainya. Bootstrap telah menyediakan kumpulan aturan dan komponen kelas interface dasar sebagai modal dalam pembuatan web yang telah dirancang sangat baik untuk memberikan tampilan yang sangat menarik, bersih, ringan, dan memudahkan bagi penggunanya. Penggunaan Bootstrap memberikan keluasan selama pengembangan website. Anda bisa merubah dan menambah kelas sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Poin terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan website. Kelebihan dari Bootstrap Studio. Yang pertama, membuat website mobile friendly, menghemat waktu pembuatan website, meminimalisir bug antara browser, fitur kostumisasi yang berlimpah, meningkatkan konsistensi desain, bersifat open source, dan ketersediaan resource dan dukungan. Kelebihan
Bootstrap, yaitu kemiripan dengan website Bootstrap lain, perlu proses pembelajaran dan dapat memperlambat website. Selanjutnya, yaitu bagaimana sebuah website dibuat. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat bagaimana sih cara membuat website itu dibuat. Para perancang website dari dahulu hingga saat ini pastinya memiliki ruang kerja atau biasa disebut framework dalam membuat sebuah website. Sehingga pengerjaan terbagi menjadi dua, yaitu desainer dan programmer. Pada bagian desain, para desainer pastinya mengombinasikan antara bahasa pemrograman HTML dan aturan dalam komponen-komponen CSS website yang dimana akan membuat suatu tampilan yang lebih menarik dan rapi. Setelah desain selesai, maka diberikan ke programmer untuk dibuatkan fungsi dari hasil desain tersebut, sehingga framework dalam pembuatan website terbagi menjadi dua, yaitu framework PHP dan framework CSS. Baik teman-teman, di sini kita akan mulai membuat websitenya. Pertama yaitu kita buka aplikasi Bootstrap Studio terlebih dahulu. Setelah itu kita klik Create New Design. Ini untuk membuat desain baru. Kita klik. Kemudian klik Create. Jika sudah terbuka tampilan seperti ini, di sini kita sudah bisa memulai membuat website sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Di sini ada di sebelah kiri, yaitu ada components yang terdiri dari studio dan user. Kemudian yang sebelah kanan itu terdiri dari options. Di sini di bagian options-nya ini masih kosong, itu karena kita belum memilih komponen dari Bootstrap Studio itu sendiri. Dan layar putih ini adalah layar untuk meletakkan komponen untuk membuat website kita nanti. Jadi langkah pertama untuk membuat website yaitu di sini kita tambahkan kolom terlebih dahulu. Jadi ketika di bagian komponen di search di components itu kolom, tekan dan tarik. Ini adalah cara meletakkan komponen di layar putih ini, yaitu tekan, tarik, kemudian lepas. Oke. Di sini terserah teman-teman mau membuat atau mau meletakkan kolom berapa. Di sini saya hanya ingin meletakkan satu kolom saja. Kemudian kita ketikkan lagi di bagian search komponen, yaitu dengan image. Kita letakkan di kolom. Itu caranya seperti tadi, kita tekan, tarik, kemudian lepaskan. Nah, ini adalah untuk meletakkan gambar atau untuk menambahkan gambar. Caranya untuk menambahkan gambar yaitu kita klik 2 kali di bagian kotak yang bersilang itu, kita klik 2 kali. Kemudian di sini di bagian bawah sebelah kanan itu klik import image, itu 2 kali juga. Kita klik 2 kali. Nah, di sini di file itu teman-teman bisa memilih gambar mana yang akan teman-teman buat untuk websitenya. Di sini saya memilih gambar ini. Jika sudah menemukan gambar yang ingin dipilih, teman-teman klik 2 kali pada gambar tersebut. Kemudian akan muncul di bagian choose an image. Kemudian kita klik gambar yang ingin
kita yang sudah dipilih tadi sekali, kemudian oke. Oke, ini gambarnya sudah ada di sini. Kemudian untuk mengatur ukuran dan mengatur style pada gambar, itu teman-teman bisa mengaturnya di bagian options, di bagian sini di sebelah kanan tadi. Itu caranya, klik sekali pada gambarnya, kemudian klik ukuran. Di sini mengatur ukuran yaitu di bagian width, ketikkan 100%, kemudian enter. Baik. Karena di sini saya ingin membuat satu website dengan beberapa tampilan, maka dari itu saya menggunakan di komponennya yaitu navbar. Jadi fungsi navbar itu untuk menambahkan halaman dari satu website. Jadi kita tarik navbar dan kita letakkan di sini. Ini terserah teman-teman mau letakkan di bawah atau di atas, terserah. Di sini saya memilih meletakkannya di bagian atas. Oke. Ini sudah ada beberapa item di navbar, ada brand, first item, second item, dan third item. Jadi kalau teman-teman mau cuman 3 item, itu teman-teman bisa menghapus salah satunya dari first item, second item, atau third item. Kalau teman-teman ingin lebih dari 4 item ini, teman-teman juga bisa gunain navbar lagi seperti tadi. Karena di sini saya hanya ingin membuat 3 item, maka di bagian akhir, di third item ini, itu saya delete. Caranya, klik sekali pada item yang ingin teman-teman hapus, klik sekali. Kemudian di sini ada delete item, kita klik di bagian delete, maka akan terhapus. Jadi sekarang tinggal 3, yaitu brand, first item, dan second item. Setelah itu teman-teman kalau mau merename atau mengubah nama dari brand, first item, second item ini sangat mudah. Tinggal klik 2 kali di sini. Nah, itu teman-teman sudah bisa langsung merename sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya membuat all produk. Kemudian, kalau teman-teman ingin merename lagi, seperti tadi, tinggal klik 2 kali, kemudian tinggal di rename sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi kontak us. Kemudian di second item, ini saya ingin mengubahnya menjadi form pemesanan. Jadi seperti itu untuk mengubah. Setelah kita selesai mengganti sesuai apa yang kita butuhkan dan inginkan untuk website kita di bagian navbar tadi, untuk membuat halaman baru dari all produk, kontak us, dan from pemesanan ini, caranya di sebelah kanan di bagian bawah itu ada desain, kemudian ada page. Kita pilih yang page, kita klik bagian page, itu klik kanan, kemudian pilih yang create new page, kita klik, kemudian kita ganti namanya dengan all produk sesuai yang teman-teman buat di navbar tadi. Kemudian di bagian options di URL yang ada pagarnya ini, kita juga ubah namanya dengan all produk.html. Enter.
Di sini kita sudah bisa membuat halaman baru untuk all produk dengan cara di bagian page tadi kita klik 2 kali di allproduct.html. Ini kita klik 2 kali. Maka akan muncul tampilan baru untuk kita menambahkan halaman baru pada website kita. Kemudian kita kembali lagi ke indeks kita, ke halaman pertama website kita. Di sini saya juga akan membuat halaman baru untuk kontak us dan form pemesanan. Caranya sama seperti tadi. Di bagian page kita klik kanan, kemudian create new page. Kita ganti dengan kontak us. Kemudian di bagian URL ini kita ganti juga namanya dengan kontakus.html. Kemudian di enter. Kita juga bisa membuat halaman baru di kontak us. Oke. Kemudian kita juga kembali lagi ke indeks karena tadi ada yang form pemesanan ini belum dibuat halaman baru. Caranya sama, klik kanan pada page, kemudian create new page. Kemudian di sini form pemesanan. Di bagian URL di option itu juga diubah menjadi form pemesanan. Setelah kita mengatur di bagian page untuk membuat halaman baru tadi, selanjutnya kita akan membuat atau menambahkan item gambar di halaman baru yang kita tambahkan tadi. Langkah pertama yaitu di sini saya ingin menambahkan beberapa item di halaman all product. Jadi di bagian page ini kita klik 2 kali di all product. Kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul sebuah tampilan baru atau sebuah lembar kerja baru untuk kita menambahkan item, gambar, dan hal-hal yang ingin ditambahkan di sini gitu. Jadi langkah pertamanya yaitu saya akan menambahkan kolom. Ini sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman semuanya ingin menambahkan apa. Di sini saya ingin menambahkan kolom. Oke, di sini saya menambahkan kolom dengan 5 kolom. Kemudian di sini saya akan mengatur di kolom kedua ini itu dengan dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk mengaturnya itu ada di bagian options di MD. Jadi kalau teman-teman ingin mengatur di satu kolom ini ingin dibuat menjadi beberapa bagian, itu caranya klik sekali saja di kolom ini, kemudian kita pergi ke bagian option. Di bagian MD di sini ada di kolom size, di bagian MD atau nomor 2 ini kita ubah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Di sini karena saya ingin menambahkan 4 gambar untuk satu kolom ini, jadi di sini saya menambahkan atau saya mengubah dari 12 menjadi 3. Oke, setelah itu kita klik lagi, kita ubah lagi di bagian MD juga menjadi 3. Kita tambahkan dulu kolomnya di sini. Oke, setelah itu kita ubah lagi jadi 3. Kemudian kita ubah juga lagi menjadi di sini 3. Oke.
Di sini saya hanya membutuhkan 3 kolom karena saya akan menambahkan beberapa gambar saja di sini. Seperti tadi, jika ingin menambahkan gambar, itu kita tinggal klik image, ketikkan image, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita juga taruh image juga di sini, karena di sini saya akan menambahkan gambar semua di bagian tampilan ini. Jadi di sini saya menambahkan image semua. Nah, di halaman all produk ini saya akan menambahkan satu kepala website untuk diletakkan paling atas, kemudian di bagian bawah itu saya akan meletakkan kaki website, karena website yang baik itu harus terdiri dari kepala, isi atau badan, dan kaki website. Jadi di sini saya akan memilih gambar seperti tadi, klik 2 kali, kemudian import image. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Di sini saya pilih ini, klik 2 kali, kemudian klik 1 kali saja. Oke. Di sini itu kita ubah seperti tadi, mau ubah ukuran di bagian option, di bagian width itu ketikkan 100%. Setelah itu kita ingin menambahkan lagi di sini, kita klik 2 kali, kemudian import image, kemudian teman-teman terserah mau menambahkan gambar. Kita atur juga di sini di bagian option untuk gambarnya menjadi 100%. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih gambarnya sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Klik sekali, kemudian oke. Kita atur juga di sini. Kita ubah juga di sini 100%. Kemudian kita juga menambahkan gambar lagi. Oke. Kita ubah di sini 100% di bagian width di option. Oke. Selanjutnya, karena saya juga ingin membuat halaman lagi, maka seperti tadi kita tambahkan navbar. Kita letakkan di bawah gambar ini. Oke. Karena saya hanya membutuhkan satu navbar saja atau satu item, maka di bagian third item ini saya delete. Di bagian second item juga saya delete. Di bagian first item ini juga saya delete. Oke. Kemudian saya juga ingin menambahkan navbar lagi di sini.
sama, saya cuman ingin membutuhkan satu item, jadi di bagian third item saya delete, second juga saya delete, first juga saya delete. Tambahkan lagi navbar, ini sesuai kebutuhan teman-teman dan keinginan teman-teman, jadi silahkan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan sekreatif mungkin teman-teman. Oke, ini salah peletakan kayaknya. Oke. Oke, kemudian saya akan menambahkan kaki website, ini kepala, dan sekarang di bagian kolom terakhir saya akan menambahkan kaki website. Caranya seperti tadi, import image, silakan dipilih. Sini saya memilih file ini, gambar, klik 2 kali, kemudian klik sekali pada choose an image, kemudian oke. Kita atur seperti tadi di bagian option, di width itu 100%. Oke. Ini sudah jadi di halaman all produknya. Setelah kita selesai membuat tampilan di halaman all produk, selanjutnya di sini saya juga akan membuat beberapa tampilan lagi atau beberapa halaman lagi. Jadi di navbar yang sudah saya tambahkan di bawah gambar ini saya akan buat juga halamannya. Jadi caranya seperti tadi, kita rename dulu. Di brand ini kita rename dengan klik 2 kali. Di sini saya membuatnya dengan nama selengkapnya. Kemudian di bagian page itu kita klik kanan seperti tadi, kita create new page. Kemudian di sini kita ketikkan selengkapnya 1. Di bagian options di URL ini kita juga ketikkan selengkapnya 1.html. Enter. Kemudian saya juga akan menambah halaman untuk navbar di gambar kedua ini. Caranya seperti tadi, kita rename juga di sini. Ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman ya, jadi nggak harus berpaku seperti yang saya buat, tapi teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan keinginan. Kita pergi ke bagian page, create new page, kita ketikkan di sini selengkapnya 2. Di bagian URL, di option kita juga ketikkan selengkapnya 2.html. Yang ini juga saya rename. Kita pergi ke page, create new page. Jangan lupa untuk menambahkan URL di bagian option untuk menambahkan halaman barunya.
Oke, kita sudah mengatur untuk membuat halaman baru dari selengkapnya gambar kaos, selengkapnya pada gambar album ini. Setelah kita selesai membuat tampilan di halaman all product tadi, selanjutnya kita akan menambah halaman lagi. Ya. Di sini saya ingin menambah halaman untuk selengkapnya di bagian gambar satu ini. Jadi di sini kita pilih di selengkapnya satu, karena selengkapnya satu ini halaman untuk gambar pertama, selengkapnya 2 untuk halaman gambar kedua, selengkapnya 3 untuk halaman gambar ketiga, selengkapnya 4 untuk halaman gambar keempat. Jika di sini saya ingin menambahkan gambar atau item di untuk halaman gambar pertama ini, caranya yaitu di bagian page itu di selengkapnya satu kita klik 2 kali. Kemudian kita tambahkan seperti biasa yaitu kolom. Di sini teman-teman terserah mau menambahkan kolom berapa. Di sini saya ingin menambahkan kolom 3 buah. Kemudian image. Oh enggak, kita bagi dulu kolom ini dengan 4 karena saya ingin menambahkan 3 gambar. Jadi di sini kita atur menjadi 4. Ini juga kita gambar menjadi 4. Ini kita juga ubah di MD-nya menjadi 4. Setelah itu kita tambahkan image untuk di setiap kolomnya. Karena di sini saya ingin menambahkan gambar. Jadi di sini kita tambahkan image. Setelah itu kita tambahkan image-nya. Kita pilih yaitu ini, klik 1, oke. Kita atur ukurannya di bagian options di width dengan ukuran 100%. Enter. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita pilih lagi. Kita klik sekali, kita oke. Kita atur kembali di bagian width 100%. Kita tambahkan lagi. Kita pilih lagi. Kita klik sekali, oke. Kemudian kita ubah atau kita atur di sini ukurannya jadi 100. Setelah itu kita kembali ke halaman indeks. Di sini kita kembali ke halaman all product. Setelah kita selesai membuat tampilan baru atau halaman baru di halaman selengkapnya satu, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat tampilan baru di halaman untuk gambar kedua, yaitu gambar boneka. Di sini caranya yaitu di bagian desain kita pilih di selengkapnya 2. Kita klik 2 kali. Kemudian seperti biasa kita tambahkan kolom. Di sini saya menambahkan kolom sebanyak 7 kolom. Kemudian kita ubah dulu di sini menjadi 3. Kita ubah di MD-nya itu jadi 3. Sini juga 3 karena saya ingin membuat terdiri dari 4 gambar di atas, kemudian 3 gambar di bawah. Jadi kita atur 3, di sini kita atur 4. Ini kita atur 4. Dan ini juga kita atur 4. Kita tambahkan image untuk setiap kolom.
tambahkan image. Setelah itu kita pilih gambar, import image, kemudian kita pilih gambar di sini. Oke, kita oke. Kita atur dulu di bagian option di width 100%. Kemudian kita tambahkan lagi gambar. Kita import image di sini. Oke. Kita atur di sini 100%. Kita pilih lagi. Oke, cancel. Tadi keklik 2 kali. Kita 100%. Kita pilih lagi. Kita atur menjadi 100%. Kita ubah 100% ya, intinya kita ubah semua jadi 100% biar sama. Setiap gambar itu di width-nya, di bagian option kita ubah menjadi 100%. Ini kita juga ubah jadi 100%. Kita sudah selesai membuat tampilan baru atau halaman baru untuk gambar kedua. Selanjutnya di sini saya akan membuat halaman baru untuk gambar ketiga, yaitu gambar kaos. Di sini di bagian desain kita klik yang selengkapnya 3.html, klik 2 kali. Kemudian akan tampil tempat atau layar putih untuk kita menambahkan halaman baru. Caranya seperti tadi, yaitu kolom. Kita buat kolomnya di sini 4 atau 5. Kemudian di sini kita atur karena pada kolom pertama saya akan membuat atau meletakkan gambar sebanyak 4 gambar. Jadi di sini di bagian MD kita buat menjadi 3. Yang ini juga kita buat menjadi 3. Ini juga kita buat MD-nya menjadi 3. Kemudian untuk
kolom yang kedua, di sini saya akan meletakkan 3 gambar saja. Jadi di sini kita tambah kolom dulu. Di sini saya buat di sini 4. Di sini juga saya buat 4. Di sini juga saya buat 4. Oke, kemudian untuk kolom terakhir ini saya hanya akan meletakkan 2 gambar. Jadi kita buat di sini 6. Kita tambah kolom satu lagi. Sini 6. Oke. Setelah itu kita tambahkan image. Image di sini dan image di sini. Oke, kemudian kita tambahkan, kita pilih. Kita atur di bagian option, di bagian width 100%. Kita tambahkan lagi, kita pilih lagi gambar. Kita pilih lagi di sini. Kita atur 100%, enter. Kemudian kita pilih lagi. Kita ubah atau kita atur ukuran jadi 100%. Setelah itu, untuk menambahkan kalimat, karena di sini saya akan menambahkan harga dari produk-produk yang sudah saya letakkan di sini. Caranya yaitu dengan ketikan heading di search components, Kita ketikkan heading, kita letakkan di sini. Kita juga letakkan juga di sini. Letakkan di sini. Kemudian kita letakkan juga di sini. Kemudian kita mengatur ukuran dengan cara di bagian option. Bagian option ini ada type. Di menu type kita ubah ukurannya menjadi H5. Karena H1 ini ukuran paling besar dan H6 ini ukuran paling kecil, jadi kita pilih ukurannya H5. Atau H4, kita pilih H4. Cara menambahkan kalimat, tinggal klik 2 pada heading. Kemudian blok heading, hapus, kita tambahkan kalimat untuk membuat kalimat ini supaya bisa rata tengah, itu aturnya di options, pilih di
alignment, kita pilih di sini center untuk rata tengah. Nah, kita juga ubah juga di sini jadi H5, kita samakan. Kemudian kita ubah di sini, kita H4, kita ubah di sini center supaya rata tengah. Kemudian kita ketikkan kalimat baru, yaitu kemudian kita lanjut juga di sini. Kita ubah dulu menjadi H4. Kemudian kita ubah rata tengah center. Kita ketikkan di sini kita ubah, kita samakan seperti itu seterusnya untuk membuat kalimatnya. Yang center 4 ya, ini tadi ke 4. Kemudian kita tambahkan lagi image di sini. Tadi ke undo ya. Oke, kita tambahkan di sini image untuk kemudian kita pilih oke.
Selanjutnya yaitu saya akan membuat halaman baru untuk gambar yang keempat. Jadi di bagian desain di page kita pilih yang untuk halaman baru selengkapnya 4.html. Kita klik 2 kali. Kemudian kita seperti biasa kita tambahkan kolom. Di sini teman-teman terserah mau berapa kolom. Seperti yang saya bilang di awal tadi, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari website teman-teman yang dari website yang teman-teman buat. Oke. Jadi karena di kolom pertama saya akan menambahkan sebanyak 4 gambar, saya akan buat 4 gambar di sini. Jadi di sini kita atur di bagian option, di bagian MD-nya kita buat 3. Kita juga buat di sini 3. Kita juga buat 3. Ini juga kita buat 3. Selanjutnya di kolom kedua itu saya akan menambahkan 3 gambar. Jadi di sini kita buat 4. Di MD-nya kita buat 4. Ini kita juga buat 4. Ini kita juga buat 4. Kita tambahkan kolom lagi di sini. Tambahkan lagi kolom. Setelah itu saya akan membuat di kolom ketiga ini 4 gambar. Jadi di sini kita buat 3. Kita juga atur di MD-nya itu 3. Ini juga 3. Dan kita tambahkan kolom lagi. Kita tambahkan kolom. Di sini kita juga buat 3. Setelah itu untuk baris ke-4 itu saya ingin menambahkan sebanyak 3 gambar. Jadi di sini 4. Tambahkan. Di sini juga 4. Ini juga kita buat 4. Setelah itu kita tambahkan lagi kolom. Tambahkan kolom. Kita di sini juga buat 4 juga karena saya akan tambahkan 3 gambar. Jadi 4. Ini juga 4. Ini juga 4. Setelah itu kita tambahkan image. Tambahkan image. Oke, kita pilih. Kita atur di option dengan ukuran di bagian width 100%. Kita tambahkan untuk gambar kedua, kita pilih. Kita atur juga 100%. Kita atur semua gambar itu menjadi 100% supaya sama. Kita juga atur di sini 100%.
Selanjutnya saya akan membuat halaman baru untuk kontak us di sini, kontak us di bagian indeks. Jadi kita pergi ke desain, di page itu klik 2 kali di kontak us.html. Kita klik 2 kali. Kemudian kita ketikkan kolom. Kita ambil kolom di sini. Kemudian kita tambahkan image. Kemudian kita pilih image seperti biasa, klik 2 kali. Di sini. Oke, kemudian kita atur di sini di width di bagian option itu 500 px. Enter. Setelah itu kita atur supaya ke tengah, yaitu di sini. Di atas ini ada tulisan kolom position. Jadi kita tinggal gerakan tanda panah sesuai yang diinginkan. Ini udah selesai. Ini adalah halaman baru untuk kontak us. Selanjutnya kita akan mengisi atau menambah halaman untuk di bagian form pemesanan ini. Jadi saya akan membuat halaman baru untuk bagian form pemesanan ini. Caranya di sebelah kanan di paling bawah ada desain, kemudian page. Di situ kita cari form pemesanan.html. Ini kita klik 2 kali. Kemudian akan muncul suatu tampilan baru untuk menambahkan halaman. Langkah pertama yaitu kita ketikkan heading di pencarian. Heading, kemudian URL input. Kemudian kita ketikkan heading lagi. Kemudian URL input lagi. Ini terserah teman-teman mau berapa. Kalau saya di sini membutuhkan 5 heading dan 5 URL input. Yang untuk keempat itu saya nggak pakai URL input, tapi saya menggunakan number input, karena di sini saya akan menambahkan seperti jumlah barang seperti itu. Heading lagi, kemudian URL input lagi. Yang terakhir itu row, kemudian kolom, kemudian button. Oke, buttonnya ini kita rename menjadi submit. Kemudian di bagian options itu di bagian elemen itu kita ganti link. Oke, di bagian options di bagian elemen kita ganti link. Kemudian ini kita ketikkan submit.html. Kemudian untuk menambah halaman dari submit ini kita ketikkan di bagian page, kita create new page, kemudian kita ketikkan submit.html. Oke, enter. Kemudian kita ubah dulu di sini headingnya ini menggunakan H3. Ini sekali lagi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman.
Di sini kita ubah namanya yaitu dengan nama pemesan. Di sini kita juga ubah dengan nomor telepon atau WA. Kemudian di sini nama barang. Di sini jumlah barang. Kemudian yang terakhir ini kita ubah dengan alamat lengkap. Kemudian di sini saya akan menambahkan untuk submit.html ini, menambahkan halaman. Kita klik di bagian desain, di page, kita klik 2 kali, di submit. Kemudian kita tambahkan kolom. Kemudian kita tambahkan image. Klik 2 kali untuk menambahkan gambar. Kemudian import image. Kemudian klik sekali. Kemudian oke. Kita atur di bagian option di width yaitu 500 px, enter, kemudian kita geser ke kanan. Oke. Baik, di sini saya sudah selesai membuat website saya menggunakan Bootstrap Studio. Di sini langkah terakhir yaitu kita akan melihat tampilan website yang akan kita buat. Caranya yaitu di bagian atas sekali di sini. Itu di sebelah kanan ada yang namanya preview on. Jadi di situ teman-teman bisa klik preview. Klik sekali saja, kemudian open in browser. Baik, ini adalah tampilan pertama atau tampilan awal website yang saya buat. Di sini ada beberapa menu yang bisa akses. Kita pertama akan mengakses menu all product. Di menu all product ini terdiri dari produk-produk yang saya jual, dari mulai army, BAM, boneka, baju, bahkan album. Oke, ini adalah kepala website, ini adalah badan website, dan yang ini adalah kaki website. Kita akan coba akses juga di bagian army BAM. Di sini ada selengkapnya. Kita akses. Oke, ini adalah tampilan dari selengkapnya di gambar army BAM tadi. Ada like stick, BTS official versi 1, versi 2, dan versi 3. Kemudian kita akses di boneka. Di selengkapnya ini akan keluar khusus boneka atau BT21 dari BTS itu sendiri. Kemudian kita akses untuk kaos-kaos. Di sini selengkapnya akan keluar juga khusus untuk kaos-kaos dan berbagai yang berhubungan dengan BTS. Selanjutnya yaitu album. Kita akses album, maka akan keluar khusus album-album di sini. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke tampilan awal. Di sini ada kontak us. Jadi kita akses, akan muncul tentang toko ini seperti nomor HP, Instagram, link,
Gmail, dan alamat. Kemudian yang terakhir, kita akses untuk form pemesanan. Kita klik. Di sini ada cara untuk memesan. Jadi kalau teman-teman mau memesan tinggal enak. Coba di sini kita buat nama pemesan, misalnya Ahmad. Nomor telepon misalnya kita isi 082133456789. Nama barang misalnya Light Stick versi 1. Jumlah barang di sini teman-teman bisa inputkan 1 atau 0, 1, 2 seperti itu. Kita coba 1. Alamat lengkap di sini kita buat Jalan Kalisereng, Bisri Katon, kemudian submit. Maka akan muncul thank you for your order. Jadi demikian website atau tampilan website yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.